Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Firdi Terlangga Bayangkara dengan NIM 23320111036. Nah, dalam 10-15 menit ke depan, saya akan membahas tentang mata kuliah yang disampaikan oleh dosen dari MSU, yaitu tentang Malaysia Food Safety Law. Tujuan saya membahas atau memaparkan materi ini guna memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum internasional yang diampu oleh Ibu Eriska Ginelita Dwi Putri, SMH. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke materi. Makanan melibatkan kesehatan, harapan hidup, produktivitas, dan perdagangan suatu negara. Undang-undang utama yang mengatur keamanan pangan adalah Undang-Undang Pangan Malaysia tahun 1983 dan Peraturan Pangan tahun 1985. Divisi Keamanan dan Mutu Pangan (FSQD) memainkan peran penting dalam memastikan mutu pangan. Ada berbagai organisasi, yaitu pengguna standar, Asosiasi Konsumen Penang, Federasi Asosiasi Konsumen Malaysia atau FOMCA, dan Departemen Standar Malaysia. Isu pertama dalam keamanan pangan adalah bahwa hal itu bergantung pada upaya proaktif dalam pragmatis. Undang-undang pangan kita harus berkorelasi dengan sains dan teknologi. Masalah kedua adalah Malaysia harus meningkatkan upaya penegakan hukum dan pengawasan keamanan dan kualitas pangan. Masalah berikutnya adalah bahwa nama-nama produsen makanan yang tidak bermoral harus dipublikasikan di surat kabar di situs web FSQD. Akan masuk ke pengantar hukum keamanan pangan di Malaysia. Keamanan pangan melibatkan berbagai proses dalam penyiapan, penanganan, dan penyimpangan pangan yang harus dipatuhi oleh produsen dan pengusaha pangan. Hal ini untuk melindungi konsumen dari segala infeksi bawaan makanan, yaitu risiko fisik, kimia, dan biologis dari pertanian ke pabrik hingga ke meja makan. Di Malaysia terdapat banyak standar dan peraturan keamanan pangan. Nah, kementerian kami melalui Divisi Mutu Keamanan Pangan FSQD, Kementerian Kesehatan memainkan peran penting dalam mengendalikan keamanan pangan. Nah, Malaysia memiliki Undang-Undang Pangan 1983 dan Peraturan Pangan 1985 untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan pangan di Malaysia. FSQD bertanggung jawab atas beberapa aspek, yaitu proyek kepatuhan nasional, kegiatan administrasi ekspor pangan, kegiatan persetujuan prapasar, kegiatan pencegahan keracunan pangan, kegiatan komunikasi dan urusan konsumen, dan kegiatan pusat pelatihan keamanan pangan internasional atau IFSTC Malaysia, laporan tahunan dan kualitas pangan 2018. Oleh karena itu, penting untuk dicatat bahwa FSQD menjalankan peran penting dalam kegiatan pemeriksaan dan jaminan kualitas, juga pada penilaian penyelesaian tindakan yang dilakukan. Penting juga untuk dicatat bahwa Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO memainkan peran utama, yaitu dalam penerapan tindakan sanitasi dan fitosanitasi atau SPS oleh pemerintah yang melibatkan tindakan keamanan pangan, kesehatan hewan, dan tumbuhan. Nah, titik fokus mendasar SPS adalah bahwa semua negara harus terus melakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa makanan aman bagi konsumen dan mencegah penyebaran hama atau infeksi di antara hewan dan tumbuhan. Hukum keamanan pangan Malaysia. Pemberlakuan Undang-Undang Pangan tahun 1983 membawa perubahan besar terhadap pengembangan peraturan keamanan pangan di Malaysia. Ini membawa perubahan pada dalam bidang keamanan pangan. Undang-Undang Pangan 1983 diharapkan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan masyarakat dari masalah pangan dan juga mengekang penyalahgunaan pangan dalam hal penyiapan, penjualan, dan konsumsi. Undang-Undang Pangan 1983 bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan dan penipuan dalam persiapan, penjualan, dan konsumsi makanan dalam hal-hal yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Undang-Undang Pangan 1983 mencabut Undang-Undang Negara dan Obat-obat Terlarang 1952, Peraturan Kesehatan Masyarakat Sarawak 1960, dan Peraturan Kesehatan Masyarakat Sarawak 1963.
Pasal 2 Undang-Undang Pangan 1923 cukup penting karena mendefinisikan konsep-konsep penting seperti ikan, label pangan, dan bertujuan penjualan. Dan definisi-definisi ini cukup penting karena definisi-definisi ini akan menjadi sumber rujukan bagi para hakim dalam mengadili kasus-kasus yang terkait dengan keamanan pangan di Malaysia. Pasal 3 UU Pangan 1983 cukup penting karena mengatur kewenangan Menteri dalam mengangkat petugas untuk menegakkan keamanan pangan di Malaysia. Bagian ini memberi wewenang kepada petugas untuk mengumpulkan sampel untuk analisis. Peran kerangka hukum pangan di Malaysia tercantum dalam Undang-Undang Pangan 1983. Berbagai tindakan diambil terhadap produsen pangan yang tidak bertanggung jawab. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai ketentuan hukum seperti Pasal 11 Undang-Undang Pangan tahun 1983 yang terkait dengan penutupan tempat yang tidak bersih. Pasal ini menyatakan bahwa direktur atau pejabat yang diberi wewenang dalam kasus tertentu dapat secara tertulis memerintahkan penutupan segera selama tidak lebih dari 14 hari dari tempat yang menyiapkan atau menjual makanan. Jika tempat tersebut tidak bersih atau disanitasi sedemikian rupa sehingga dapat membahayakan kesehatan dan pemilik atau penghuni tempat tersebut tidak mematuhi perintah tersebut, maka itu adalah pelanggaran yang terbukti. Jika yang terbukti bersalah dapat dipenjara selama tidak lebih dari 5 tahun atau denda atau keduanya. Menurut bagian 2 dari Undang-Undang Makanan Malaysia tahun 1983, makanan didefinisikan meliputi setiap barang yang diproduksi, dijual atau disajikan untuk digunakan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia atau yang masuk ke dalam atau digunakan dalam komposisi persiapan pengawetan dari setiap makanan atau minuman yang termasuk kembang gula, bahan kunyah, dan setiap bahan dari makanan, minuman, kembang gula, atau bahan kunyah tersebut. Dari definisi ini mencakup segala sesuatu yang produksi, dijual, atau disajikan untuk digunakan sebagai makanan atau minuman untuk konsumsi manusia, dan bahan apapun yang digunakan dalam makanan atau minuman apapun, termasuk gula-gula dan bahan kunyah. Namun ini tidak termasuk unggas hidup. Lebih jauh lagi, Parlemen Malaysia telah melakukan definisi hewan dalam Pasal 2. Pencantuman terpisah dari definisi hewan harus berarti bahwa hewan baik hidup maupun mati, maka berbeda dari bahan-bahan yang disebutkan dalam definisi pangan. Nah, menurut Black Law Online Dictionary, makanan didefinisikan sebagai zat yang dapat dimakan dan mengandung nutrisi untuk menopang kehidupan dan menghasilkan energi. Zat ini membantu menjaga fungsi pertumbuhan tubuh. Zat ini dapat berupa lemak, protein, mineral, atau vitamin. Zat ini membantu meningkatkan kesehatan. Dicatat dalam Undang-Undang Makanan dan Obat Inggris tahun 1983, istilah barang yang berkaitan dengan makanan tidak mencakup hewan atau burung hidup. Badan yang terlibat dalam keamanan pangan. Salah satu instansi yang berperan penting dalam keamanan pangan adalah Bidang Mutu dan Keamanan Pangan Malaysia. Tujuan FFQSD adalah untuk melindungi masyarakat dari bahaya kesehatan dan penipuan dalam persiapan, penjualan, penggunaan makanan. Strategi yang dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi dan pemutahiran peraturan perundang-undangan pangan, kode praktik dan pedoman penegakan peraturan perundang-undangan, pemantauan produsen makanan, pangan, inspeksi dan penegakan standar pangan impor, dan lain-lain. Nah, FSQD juga bertanggung jawab untuk melindungi kesehatan masyarakat. FSQD dibentuk untuk memastikan bahwa kegiatan pengolahan makanan dikelola sesuai dengan standar kebersihan dan keamanan yang disyaratkan. FSQD juga bertanggung jawab untuk penegakan peraturan terkait pangan, yaitu untuk memastikan bahwa makanan yang dijual mematuhi undang-undang yang mengatur industri makanan meliputi Undang-Undang Makanan Malaysia tahun 1983 dan Peraturan Makanan Malaysia tahun 1985, menghasilkan makanan aman dan halal sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut. Pasal 38 tersebut melarang produksi makanan yang mengandung zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan, makanan yang tidak layak dikonsumsi manusia, dan makanan yang dipsikotes gitu, apa itu teh. Nah, Undang-Undang Makanan 1983 secara tidak langsung memberikan kewajiban kepada produsen makanan untuk memproduksi makanan yang aman dan bersih untuk dikonsumsi manusia. Lelat dalam kentang di atas dapat membahayakan manusia.
Kewajiban ini akan dikenakan sanksi jika tidak dipatuhi, sebagaimana diatur dalam ketentuan terkait. Pasal 13 ayat 1 UU Pangan 1983 mengatur bahwa setiap orang yang menyiapkan atau menjual pangan yang mengandung bahan dapat membahayakan kesehatan diancam dengan pidana. Pasal ini secara tegas mengatur bahwa produsen dengan berkewajiban untuk memproduksi pangan yang tidak mengandung bahan yang dapat membahayakan kesehatan. Dalam menentukan apakah makanan membahayakan kesehatan, pasal 13 ayat 2 menyatakan bahwa perhatian harus diberikan bukan hanya pada kemungkinan dampak makanan tersebut terhadap kesehatan orang yang mengonsumsinya, tetapi juga kemungkinan dampak kumulatif dari orang yang mengonsumsi makanan tersebut dalam jumlah biasa. Nah, menurut Bradgate dan Howells, pada kenyataannya efek kumulatif sulit dibuktikan. Ketentuan kemungkinan besar ini tidak akan terlalu sering diandalkan. Hukuman yang dijatuhi adalah tenda tidak melebihi 100.000 ringgit atau penjara selama jangka waktu tidak melebihi 10 tahun atau keduanya. Sebuah kasus dari Inggris akan dirujuk untuk menentukan bagaimana pengadilan menafsirkan frasa berbahaya bagi kesehatan. Dalam perkara Cullen v. McNair tahun 1908, pengadilan memutuskan bahwa agar makanan dapat dikatakan bahaya bagi kesehatan, makanan tersebut tidak harus selalu berbahaya bagi setiap orang. Makanan tersebut cukup berbahaya bagi sekelompok orang tertentu. Dalam kasus ini, terdakwa didakwa atas pelanggaran menjual makanan yang mengandung asam borat yang bertentangan pasal 3 Undang-Undang Penjualan Makanan dan Obat-obatan 1975 Inggris. Makanan tersebut ditemukan berbahaya bagi anak-anak dan penyandang cacat. Terdakwa berpendapat bahwa makanan tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan jika dikonsumsi oleh orang dewasa yang normal. Pengadilan tak setuju dengan terdakwa dan memutuskan bahwa makanan tersebut berbahaya bagi kesehatan, meskipun faktanya makanan tersebut hanya berbahaya bagi golongan tertentu. Bagian 13A Undang-Undang Pangan 1983. Sementara itu, pasal 134 Undang-Undang Pangan 1983 menetapkan bahwa menjual makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi manusia merupakan pelanggaran hukum. Sanksi yang dijatuhi adalah denda tidak melebihi 50.000 ringgit atau penjara selama jangka waktu tidak melebihi 8 tahun atau keduanya. Oleh karena itu, pasal 13A memberikan kewajiban produsen pangan untuk menjual pangan yang layak dikonsumsi manusia. Menurut pasal 13A, pangan tidak layak dikonsumsi manusia jika seluruhnya atau sebagian terdiri dari segala substansi hewani atau nabati yang berpenyakit, kotor, membusuk atau busuk. Yang kedua, bagian hewan apapun yang tidak layak untuk dimakan. Yang ketiga, hasil dari hewan yang mati bukan karena disembelih atau diburu. Pasal 138 dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pangan 1983 untuk mengatur makanan yang dipalsukan. Pasal 138 melarang setiap orang menyiapkan atau menjual makanan yang dipalsukan. Ini adalah larangan mutlak. Makanan dianggap sebagai makanan yang berbahaya, itu mengandung atau dicampur, diencerkan bahan apapun yang mengurangi cara apapun khasiat gizi atau manfaat lainnya dibanding dengan cara pangan tersebut keadaan murni. Dalam kasus 6 yang Departemen Store Miris dan Sadevi PP 2013 CLG 583, pemohon banding mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan magistrat berdasarkan pasal 138 ayat 1 Undang-Undang Pangan 1983 yang dibaca bersama dengan pasal 182E Undang-Undang Pangan 1983 serta peraturan 285 ayat 3 Peraturan Pangan 1985. Berdasarkan ketentuan tersebut, pelanggar akan dikenai hukuman denda sebesar 17.000 ringgit, dan jika pelanggar tidak membayar denda, maka pelanggar akan dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan. Petugas kesehatan yang bekerja di kantor kesehatan mengambil sampel makanan dari supermarket milik terdakwa untuk dianalisis berdasarkan hal tersebut. Terdakwa diberitahu maksud kedatangannya dan petugas mengambil sampel garam, yaitu garam dapur halus dan garam beriodium. Petugas membayar garam tersebut dan sampelnya dibawa ke bagian kimia untuk dilakukan analisis. Hasil analisis menunjukkan bahwa sampel garam tersebut berlebar 6 leong, mengandung 13,7 mg yang lebih rendah dari yang ditetapkan oleh peraturan pangan. Lembaga non-pemerintah. Badan penting lainnya yang menangani keamanan pangan di Malaysia adalah Asosiasi Konsumen di Penang. Tujuan Asosiasi Konsumen di Penang atau CAF meliputi pendidikan konsumen, menyeimbangkan kebutuhan konsumen dan tingkat perlindungan, serta menyediakan hak kewajiban konsumen yang relevan, memastikan harga barang tetap wajar dan sesuai, bekerja sesuai hukum yang berlaku untuk melindungi kepentingan konsumen dan kesehatan umum, memastikan produksi produk berkualitas tinggi, mempelajari
mempelajari fluktuasi pasar terkait faktor-faktor yang memengaruhinya, memberi saran atau usulan kepada kementerian dan organisasi yang terlibat dalam sektor bisnis dan komersial dan lain-lain. Visi CIP adalah menyuarakan aspirasi semua konsumen. CIP didirikan pada tahun 1970 dan dikenal sebagai organisasi konsumen yang berbeda. Perhatian utama CIP memastikan hak setiap konsumen ditegakkan melalui penelitian dan pendidikan. Misi mereka adalah untuk mempromosikan dan memperjuangkan masyarakat yang lebih sehat secara ekologis dan adil secara sosial. Asosiasi Konsumen Penang menerbitkan surat kabar mereka sendiri yang disebut Utusan Konsumer, di mana mereka menyoroti produk makanan yang tidak aman untuk konsumsi. Mereka lapor Badan Standar Pangan Inggris yang diilustrasikan dalam Utusan Konsumer. Diperkirakan 10% makanan mungkin tercemar. Menurut CIP, keberadaan undang-undang tidak menjamin bahwa pangan akan memiliki kualitas yang baik dan aman untuk dikonsumsi manusia. Dan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang diperlukan mekanisme penegakan hukum yang kuat. CIP bertanggung jawab menyoroti dan melaporkan masalah kontaminasi makanan, termasuk masalah yang telah disorot di bagian sebelumnya dari makalah ini. Nah, hukuman keamanan pangan Jepang. Bencana Fukushima mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama karena kegagalannya dalam memberikan informasi yang dapat mempercayai mengenai dampak radiasi kepada masyarakat setelah hukum keamanan pangan Jepang. Bencana Fukushima mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, terutama karena kegagalannya dalam memberikan informasi yang dapat dipercayai mengenai dampak radiasi kepada masyarakat setelah bencana. Penguatan tingkat kepercayaan terhadap sistem tata kelola keamanan merupakan salah satu cara pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik. Selain itu, kurangnya kepercayaan terhadap sistem produksi pangan juga berdampak pada semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam sistem pangan rantai pasokan. Hal ini berdampak mulai dari petani, restoran, pengecer, dan akhirnya konsumen. Regulasi sistem pangan yang kompleks ini diperlukan tidak hanya untuk keamanan, tapi juga agar konsumen dapat mempercayai integritas sistem keamanan pangan. Di Jepang, Undang-Undang Sanitasi Pangan pertama kali diundangkan pada tahun 1947. Undang-undang ini mencakup semua aspek keselamatan semua jenis wadah dan kemasan makanan serta mainan dengan mempertimbangkan kesehatan manusia. Undang-undang ini telah diubah pada tahun 2003 untuk memperkuat Undang-Undang Dasar Keamanan Pangan yang menjadi dasar tanggung jawab dari tiga pemangku kepentingan utama, yaitu pemerintah, pelaku usaha pangan, dan konsumen. Undang-Undang Dasar Keamanan Pangan Jepang. Pasal 2 berkaitan dengan definisi yang dimaksud dengan pangan. Dalam undang-undang ini adalah semua makanan dan minuman kecuali produk farmasi atau produk khusus farmasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kefarmasian UU Nomor 145 Tahun 1960. Pasal 3 menyatakan bahwa keamanan pangan wajib dijamin dengan mengambil tindakan yang diperlukan berdasarkan pengakuan bahwa perlindungan sosial masyarakat merupakan prioritas. Pasal 5 mengatur tentang pencegahan dampak buruk terhadap kesehatan warga negara. Pasal ini mengatur bahwa keamanan pangan harus dijamin dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan berdasarkan pengetahuan ilmiah dan dengan mempertimbangkan secara memadai tren internasional dan pendapat masyarakat dalam menjamin keamanan pangan untuk tujuan mencegah dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh konsumsi pangan. Terkait peran pengguna, Pasal 9 mengatur peran pengguna. Berdasarkan Pasal 9, konsumen akan berperan aktif dalam menjamin keamanan dengan berupaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang keamanan pangan serta menyampaikan pendapat mereka tentang kebijakan untuk menjamin keamanan pangan. Pasal 4 Undang-Undang Sanitasi Pangan memberikan pengaturan tentang istilah pangan yang digunakan untuk dalam undang ini. Istilah pangan berarti semua makanan, minuman, dan dengan ketentuan ini tidak masuk produk farmasi. Nah, badan-badan di Jepang yang memberikan tentang keamanan pangan. Komisi Keamanan Pangan FCSG merupakan organisasi penilaian risiko berbasis sains yang menangani risiko terhadap kesehatan manusia. Ada kebutuhan serius untuk penilaian keamanan pangan sains mengenai dampak makanan terhadap kesehatan manusia, terutama saat manusia menghadapi masalah keamanan pangan baru yang belum terkendali melalui pengalaman sebelumnya. Krisis BSI atau yang lebih dikenal dengan bovine spongiform encephalopathy merupakan salah satu isu yang sedang terjadi lonjakan perdagangan pangan, termasuk peningkatan jumlah dan variasi pangan serta peningkatan jumlah negara yang menjadi lokasi perdagangan. Melalui komunikasi risiko,
FSCG harus memiliki pengetahuan tentang makanan yang aman. FSCG perlu mendengarkan pertanyaan dan pendapat konsumen tentang keamanan pangan dan penilaian risiko melalui komunikasi dengan membangun saling pengertian antara para pemangku kepentingan. Selain itu, FSCG diminta untuk mendengarkan informasi yang relevan kepada dunia. Dalam aspek ini, sangat penting untuk memberikan informasi kepada negara-negara Asia, karena negara-negara tersebut terlibat aktif dalam perdagangan pangan di negara kita. Badan Urusan Konsumen Jepang (CAA) bertujuan untuk menciptakan sistem dan lingkungan yang mendukung aktivitas konsumen, mengembangkan sistem dasar yang terkait dengan urusan konsumen seperti peraturan kontrak konsumen dan sistem untuk meningkatkan ganti rugi konsumen. CAA juga berupaya menyebarluaskan dan meneruskan sistem perlindungan bagi pelapor pelanggaran. CAA juga mempromosikan edukasi konsumen secara terpadu dan konsisten dengan bekerjasama dengan Dewan Promosi Edukasi Konsumen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Promosi Edukasi Konsumen. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi MSU tentang ketahanan atau hukum pangan di Malaysia dan hukum pangan di Jepang. Maaf bila ada salah pelafalan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.